Penampakan pertama bintang Malaysia Faisal Halim setelah disiram air keras. Bintang sepak bola Malaysia dan Selangor FC Faisal Halim muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya setelah penyerangan air keras pada awal bulan lalu. Bersama manajemen Selangor FC, Faisal Halim menggelar konferensi pers di SFC Training Center Selangor pada Kamis 13 Juni 2024 sore waktu setempat. Faisal Halim datang mengenakan polo shirt Selangor FC berlengan pendek yang memperlihatkan luka bakar di tangan kirinya. Selain itu, Faisal Halim juga memakai topi dan kacamata, tapi melepaskan topinya ketika melakukan sesi tanya jawab dengan media. Efek dari air keras masih membekas di wajah dan kepala Faisal Halim. Selangor FC juga mengunggah foto perkembangan kepalanya ketika disiram air keras dan kondisi sekarang. Faisal Halim diserang air keras ketika berada di pusat perbelanjaan di Petaling Jaya pada 5 Mei 2024. Pemain bernomor punggung 7 itu divonis mengalami luka bakar stadium 4. Damian Fadik sudah berkomunikasi dengan PSSI. Damian Fadik sepertinya akan menjawab kegelisahan pelatih Timnas Indonesia Sintayong terkait lini belakang, khususnya sektor kanan. Timnas Indonesia butuh sosok bek kanan dan Damian Fadik bisa dijadikan solusi jangka panjang. Damian Fadik sebenarnya bermain sebagai bek tengah. Hanya saja jika digeser ke kanan, defender 20 tahun yang kini bermain untuk Telstar U21 Belanda itu bisa dioptimalkan sebagai bek kanan. Lewat akun YouTube Yusan Nugraha, Damian Fadik mengaku telah berkomunikasi dengan PSSI mengenai keinginannya untuk secepatnya merapat ke Timnas Indonesia via program naturalisasi. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2025. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah menggelar pengundian kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 diundi ke grup F bersama Timnas Yaman U20, Timnas Timor Leste U20, dan Timnas Maladewa U20. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan menjadi tuan rumah. AFC melakukan drawing terhadap 47 negara yang dibagi ke 10 grup. Masing-masing grup berisikan 4-5 peserta. Kualifikasi Piala Asia U20 bakal digelar pada 21-29 September 2024, 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final pada 6-23 Februari 2025 di Cina. Terdekat, Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah untuk Piala AFF U19 2024 di Surabaya pada 17-29 Juli 2024. Erick Thohir rapat dengan EXO PSSI dan PT LIB. Ketua PSSI Erick Thohir menggelar rapat dengan anggota Komite Eksekutif PSSI dan PT Liga Indonesia Baru LIB untuk membahas jadwal Timnas Indonesia dan Liga 1. Dari foto yang dibagikan Erick Thohir, beberapa anggota EXO PSSI yang hadir, diantaranya Peter Tanuri, Arya Sinulinga, hingga Muhammad. Erick Thohir ingin kalender Timnas Indonesia tidak bertabrakan dengan Liga 1 minimal hingga 3 tahun ke depan atau sampai 2027. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Sebelumnya, Erick Thohir telah meminta PT LIB untuk meliburkan Liga 1 2024-2025 selama 3 hingga 4 hari sebelum periode FIFA Matchday. FIFA Matchday terdekat akan digelar pada 2-10 September 2024 dan bakal diisi oleh putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Novaryanto kembali fokus tangani Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan dukungan penuh kepada salah satu asistennya Novaryanto yang kini fokus menangani Timnas Indonesia U16 menjelang Piala AFF U16 2024. Novaryanto memang menjadi salah satu asisten Sintayong yang paling sibuk sebab dia mondar-mandir menjalankan tugasnya sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U23 dan senior, lalu mengasuh Timnas Indonesia U16 selaku pelatih kepala. Yang paling baru, Nova yang tengah mempersiapkan Timnas U16 di Solo menjelang Piala AFF U16 2024 harus bertolak ke Jakarta untuk membantu Timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah laga terakhir Timnas Indonesia melawan Filipina yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa 11 Juni 2024, pelatih berusia 44 tahun ini langsung kembali ke Solo untuk melanjutkan tugasnya bersama Timnas Indonesia U16. Bek Timnas Indonesia JHS diincar Torino. Bek Timnas Indonesia JHS menjadi properti panas di bursa transfer musim panas 2024. Pemain Venezia itu dikabarkan diincar Torino. Torino lebih dulu naksir pelatih JHS di Venezia
Paulo Vanoli. Dia bakal menggantikan Ivan Juric yang kontraknya akan habis pada akhir bulan ini. Media Italia Tuttosport mengabarkan bahwa Paulo Vanoli ingin membawa JHS ke Torino untuk diproyeksikan sebagai penerus Alessandro Bougnorno, bek timnas Italia di Euro 2024. Torino terancam kehilangan Bougnorno sebab pelalang pintu berusia 25 tahun itu terus digoda oleh Napoli. Selain Torino, Parma juga diklaim tertarik dengan JHS yang bakal mentas di Serie A pada musim depan karena Venezia promosi di Serie B 2023-2024. Sergio Farias jawab rumor gantikan Thomas Doll di Persija. Sergio Farias menjawab rumor melatih Persija Jakarta lagi. Dia mengaku belum didekati oleh tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Nama Sergio Farias dikaitkan dengan Persija Jakarta yang sedang membutuhkan pelatih setelah berpisah dengan Thomas Doll. Persija sepakat dengan Thomas Doll untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat, meski arsitek asal Jerman itu masih mempunyai kontrak hingga tahun depan. Sergio Farias pernah menangani Persija Jakarta sebentar pada 2020, namun karena pandemi COVID-19, kebersamaan keduanya berakhir prematur. Dari Persija Jakarta, Sergio Farias berpetualang ke Timur Tengah untuk memoles klub Qatar Umum Salal SC pada Juli sampai dengan Oktober 2021 dan Al-Khor pada Januari sampai Oktober 2022. Terakhir, Sergio Farias memimpin tim Kuwait Kasma SC pada Juli 2023 sampai Juni 2024. Sergio Farias tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Persija. Akan menjadi suatu kebanggaan untuknya jika dapat kembali melatih Macan Kemayoran. Berjiwa pemimpin, JHS akui suka mengatur rekan setim di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang dalam euforia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Hasil itu membawa Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Baik Timnas Indonesia JHS tampil penuh selama 90 menit. Dalam pertandingan ini, dia memiliki ketenangan dalam mengawal jantung pertahanan tim merah putih yang mainkan formasi 3-4-3. JHS terlihat memiliki jiwa kepemimpinan meski masih berusia 24 tahun. Dia juga mengakui bahwa karakternya memang ingin mengatur rekan-rekannya untuk memastikan skema berjalan baik. Determinasi, semangat juang tinggi, serta penampilan lugas, tenang, dan penuh komando di lini belakang membuatnya seketika menjadi idola para penggemar Timnas Indonesia. Harapannya adalah bahwa kehadirannya bisa menjadi dorongan dan juga panutan bagi para pemain lainnya, khususnya pemain muda Indonesia, untuk bisa lebih berkembang.